Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Cerita pada bab ini dimulai dengan adegan menegangkan di hutan Elbaf, di mana seorang sosok misterius tampak berdiri di tengah lebatnya pepohonan, dikelilingi oleh suasana sunyi yang mencekam. Keheningan itu pecah ketika seekor beruang besar muncul dari balik rimbun dedaunan, mengawasi sosok itu dengan tatapan penuh ancaman. Beruang tersebut perlahan mendekat, siap melancarkan serangan dari belakang. Namun, sebelum sempat melangkah lebih jauh, tubuhnya seketika ambruk tanpa perlawanan. Energi mengerikan yang terpancar dari sosok itu, Haoshoku Haki tingkat tinggi, telah melumpuhkan beruang tersebut dalam sekejap. Yang lebih mencengangkan, efek dari Haoshoku Hakinya tak berhenti di situ. Radius kehancurannya meluas, membuat hampir semua hewan di hutan itu terkapar, menunjukkan betapa luar biasa kekuatan sosok misterius ini. Meski hanya terlihat sebagai siluet, ekspresi menyeringai yang menghiasi wajahnya mempertegas aura intimidasi yang tak terbantahkan. Sosok ini jelas bukan orang biasa. Dia salah satu dari sedikit individu yang menguasai Haoshoku Haki dengan tingkat kendali yang sempurna. Bukan tanpa alasan, kehadirannya di Elbaf mulai memberikan sinyal ancaman serius, terutama bagi Luffy dan kawan-kawannya. Sementara itu, cerita berpindah ke kelompok bajak laut topi jerami. Luffy, Usopp, dan Chopper tampak melompat ke atas kapal Law Jin Warrior yang sedang berlayar menuju Jalan Pelangi, sebuah rute legendaris yang disebut-sebut memberikan sensasi luar biasa. Keingintahuan mereka terhadap Jalan Pelangi yang disebutkan di bab sebelumnya menjadi daya tarik utama dalam perjalanan ini. Di atas kapal, suasana ceria tercipta ketika para raksasa di kapal itu, Dory dan Brogy, berbagi cerita dengan penuh semangat. Usopp, yang sangat antusias dengan segala sesuatu tentang Elbaf, mendengarkan dengan takjub sambil mengajukan banyak pertanyaan. Dalam percakapan itu, Usopp bercerita tentang pengalaman mereka di negeri Lego, sebuah tempat aneh yang penuh teka-teki. Ia menjelaskan bagaimana mereka tiba-tiba terbangun di negeri itu dan terjebak dalam ruangan besar akibat ulah sosok raksasa jahat. Namun, ia segera menambahkan bahwa situasi telah terkendali berkat dua raksasa baik, Gear dan Goldberg, yang berhasil menumbangkan musuh tersebut. Franky, yang juga mendengarkan cerita itu, mengungkapkan rasa leganya karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan kelompoknya setelah sempat khawatir akan keselamatan mereka selama terpisah. Setibanya di desa Elbaf, kelompok bajak laut topi jerami disambut dengan kehangatan oleh penduduk setempat. Usopp, yang telah lama bermimpi menginjakkan kaki di Elbaf, tak henti-hentinya mengungkapkan rasa kagumnya. Penduduk desa dan para raksasa lainnya dengan senang hati berbagi informasi tentang adat istiadat, sejarah, dan budaya Elbaf, membuat Usopp semakin terpukau. Sementara itu, Robin menarik perhatian rekan-rekannya dengan gaya rambut barunya yang mirip dengan penampilannya 2 tahun lalu. Ketika ditanya alasannya, Robin hanya tersenyum malu-malu dan mengatakan bahwa ia sengaja mengubah gaya rambutnya karena akan bertemu seorang teman lama. Namun, suasana di desa itu mulai berubah ketika Luffy tampak menunjukkan gelagat aneh. Matanya terus menelusuri sekeliling desa seperti mencari sesuatu. Anggota kru lainnya menganggap itu hanyalah rasa penasaran Luffy terhadap tempat baru, tetapi Zoro berpikir sebaliknya. Insting tajam Zoro memberitahunya bahwa Luffy sedang mencari sesuatu yang lebih penting, mungkin berkaitan dengan kesepakatannya dengan Loki, yang disebutkan dalam bab sebelumnya.
Namun, Zoro memutuskan untuk memantau lebih dulu tanpa langsung bertanya kepada Luffy. Ketegangan meningkat ketika Luffy tiba-tiba merasakan kehadiran energi kuat yang tidak biasa. Dengan kemampuan Kenbun Shoku Haki-nya, ia menyadari bahwa energi ini tidak berasal dari Loki, melainkan dari sosok kuat lain yang mendekat. Ketika Zoro dan Sanji juga merasakan hal yang sama, mereka mulai memahami bahwa kehadiran itu berkaitan dengan siluet misterius yang terlihat sebelumnya. Di sisi lain, Loki sedang berbincang dengan anak buahnya di dunia bawah Elbaf. Mereka mempertanyakan apakah Luffy dapat dipercaya. Loki menjawab dengan senyum tipis, mengatakan bahwa ia dapat merasakan kepolosan dalam diri Luffy, meski ia tetap menyimpan keraguan. Namun, Loki memiliki agenda lain yang lebih besar, sebuah rencana untuk membalas dendam kepada keluarga kerajaan Elbaf yang kini memerintah. Rencana Loki yang syarat dengan kebencian dan ambisi mengindikasikan bahwa konflik besar akan segera pecah. Cerita kemudian beralih ke markas besar Angkatan Laut, di mana Kizaru baru saja kembali dari Pulau Egghead dalam kondisi mental yang terpuruk setelah harus menghabisi Vegapunk, sahabatnya sendiri. Akainu, yang memandang Kizaru sebagai saudara, mencoba menghiburnya dengan cara yang tegas namun bijaksana. Namun, keadaan dunia yang semakin kacau memaksa Akainu untuk segera memberi tugas baru kepada Kizaru. Akainu juga berencana menghubungi Ryokugyu, yang ternyata sedang melakukan tindakan nekat dengan menuju Elbaf sendirian. Ryokugyu, yang dikenal ceroboh di antara para admiral, memutuskan untuk pergi ke Elbaf tanpa izin resmi. Ia ingin menangkap Luffy untuk mendapatkan pengakuan dari Akainu, terutama setelah kegagalan Kizaru di Pulau Egghead. Meski niatnya tampak heroik, tindakannya dianggap gegabah dan bisa membahayakan dirinya sendiri. Di tengah perjalanan, Ryokugyu memutus komunikasi dengan Akainu, membuatnya semakin dicurigai. Kehadiran Ryokugyu di Elbaf menambah lapisan baru pada konflik yang sudah kompleks. Dengan Loki, sosok misterius pengguna Haoshoku Haki, dan Ryokugyu yang kini berada di Elbaf, perang antar berbagai pihak di negeri raksasa ini semakin tak terelakkan. Bajak laut topi jerami dihadapkan pada tantangan besar yang penuh dengan musuh kuat, sementara intrik dan rencana balas dendam Loki mengancam stabilitas Elbaf secara keseluruhan. Pertarungan di balik bayangan. Di tengah ketegangan yang melingkupi Elbaf, Luffy dan kelompoknya mulai merasa tekanan yang luar biasa. Energi kuat yang mereka rasakan semakin mendekat, membuat suasana desa yang semula damai berubah menjadi penuh kewaspadaan. Zoro, dengan insting tajamnya, mulai menggenggam pedangnya, siap untuk menghadapi ancaman yang mungkin datang kapan saja. Luffy, yang biasanya terlihat ceria, kini menunjukkan ekspresi serius. Zoro, Sanji, apa kalian merasakannya? Sosok itu. Luffy berhenti sejenak, tatapannya tertuju ke arah hutan lebat di tepi desa. Dia sangat kuat, energinya bahkan lebih besar dari apa yang kurasakan saat di dunia bawah. Zoro mengangguk pelan. Aku juga merasakannya, tapi kita tidak tahu siapa dia atau apa tujuannya. Jika dia mendekat, aku akan menjadi orang pertama yang menyambutnya dengan pedangku. Sanji, yang biasanya menanggapi ancaman dengan santai, kali ini tampak serius. Luffy, kau pikir dia sekutu Loki? Atau musuh baru yang belum kita kenal? Sebelum Luffy bisa menjawab, penduduk desa Elbaf mulai keluar rumah dengan wajah penuh ketakutan. Mereka tampaknya juga merasakan kehadiran sosok misterius itu. Dory dan Brogy, dua raksasa legendaris, maju ke depan sambil membawa senjata besar mereka. Ini bukan pertama kalinya kami merasakan energi seperti ini, kata Dory dengan suara berat. Tapi kali ini, kekuatannya terasa lebih jahat dan penuh amarah. Kalian, bajak laut topi jerami, bersiaplah. Jika dia datang untuk menghancurkan desa ini, kita harus melindungi tempat ini bersama-sama. Tiba-tiba, dari dalam hutan, terdengar suara langkah berat yang memecah kesunyian. Sosok misterius yang sebelumnya hanya terlihat sebagai bayangan kini, mulai menunjukkan dirinya. Dia adalah seorang pria tinggi dengan jubah hitam, rambut panjang yang terurai liar, dan mata yang bersinar merah seperti api. Di tangannya, dia memegang pedang besar yang memancarkan aura mengerikan. Jadi kalian adalah bajak laut topi jerami yang terkenal itu. Suara pria itu menggema, berat dan penuh intimidasi.
Namaku Tirfang, pewaris takhta bayangan Elbaf. Aku datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperingatkan kalian. Luffy maju ke depan, berdiri di hadapan pria itu tanpa rasa takut. Peringatan apa? Kalau kau punya masalah denganku, bicarakan sekarang. Tirfang menyeringai. Masalahku bukan denganmu, Luffy. Masalahku adalah Loki dan ambisi gilanya. Dia berencana menghancurkan Elbaf demi membalas dendam kepada keluarga kerajaan yang sah. Jika kalian bekerja sama dengannya, maka kalian akan menjadi musuhku. Kata-kata Tirfang membuat Dory dan Brogy saling berpandangan dengan ekspresi khawatir. Apa yang kau bicarakan, Tirfang? Loki masih terbelenggu di dunia bawah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, kata Brogy, mencoba menenangkan situasi. Namun, Tirfang menggelengkan kepala. Kalian tidak mengerti. Loki sudah menemukan cara untuk melepaskan dirinya. Dia bersekongkol dengan kekuatan gelap yang bahkan lebih kuat dari apa yang pernah kalian bayangkan. Jika dia bebas, seluruh Elbaf akan jatuh ke dalam kekacauan. Mendengar peringatan itu, Luffy mengernyitkan dahi. Dia tahu Loki memiliki rencana besar, tetapi dia tidak menyangka dampaknya akan sebesar ini. Aku tidak tahu siapa yang harus kupercayai di sini. Loki bilang dia ingin membebaskan Elbaf dari penindasan, tapi engkau bilang dia akan menghancurkannya. Jadi, siapa yang sebenarnya berbohong? Tirfang tertawa kecil. Percayalah pada dirimu sendiri, Luffy. Gunakan hatimu untuk melihat kebenaran. Tapi ingat ini, jika kau berdiri di sisi yang salah, aku tidak akan ragu untuk menghancurkanmu. Setelah mengatakan itu, Tirfang berbalik dan menghilang kembali ke dalam hutan. Energinya perlahan menghilang, tetapi ancaman yang dia bawa masih terasa di udara. Sementara itu, di dunia bawah Elbaf, Loki sedang menyusun langkah terakhir untuk melarikan diri dari belenggu rantai yang mengikatnya. Dengan bantuan kelompok misterius yang dikenal sebagai Black Vortex, Loki mulai mengumpulkan kekuatan besar untuk menghancurkan kerajaan Elbaf. Para raksasa itu akan menyesal telah mengkhianatiku. Gumam Loki sambil menatap tajam ke arah peta Elbaf yang tergambar di dinding gua. Aku akan menghancurkan mereka satu persatu dan merebut kembali takhta yang seharusnya menjadi milikku. Di sisinya, pemimpin Black Vortex, seorang wanita misterius bernama Selene, tersenyum licik. Jangan khawatir, Tuan Loki. Kami akan memastikan tidak ada yang bisa menghentikanmu, bahkan bajak laut topi jerami sekalipun. Kembali ke desa, suasana menjadi semakin tegang. Luffy mulai merasakan beratnya situasi. Di satu sisi, ia harus menghadapi Tirfang, yang tampaknya memiliki tujuan melindungi Elbaf. Di sisi lain, ia juga harus menyelesaikan kesepakatannya dengan Loki. Namun, satu hal yang pasti, Luffy tidak akan membiarkan siapapun membahayakan teman-temannya. Zoro mendekati Luffy dan berkata, "Apapun yang kau putuskan, Kapten, kami ada di sisimu. Tapi aku ingin kau tahu, pria itu, Tirfang, dia bukan lawan biasa. Dia memiliki aura seorang pembunuh." Luffy tersenyum kecil. "Aku tahu, Zoro, tapi kita tidak bisa hanya berdiri diam. Jika Loki benar-benar berencana menghancurkan Elbaf, maka kita harus menghentikannya. Dan jika Tirfang adalah kunci untuk memahami kebenarannya, aku akan berbicara dengannya lagi." Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo-kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.